Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas kembali mengenai soal AKM Aritmetika Sosial part 3. Bagi yang belum menonton video yang part 1 dan part 2, silahkan kalian bisa lihat linknya di deskripsi dan kalian tonton terlebih dahulu ya, karena ada keterkaitannya dengan video yang ini. Jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari soal yang nomor 6 ya, berupa uraian tertutup. Karena untuk soal yang nomor 1 sampai 5 sudah kita bahas di 2 video yang sebelumnya. Nah, untuk uraian tertutup ini nanti jadi kalian harus mengisi jawaban berupa uraian tapi uraian singkat. Jadi tertutup, misalkan uraiannya berupa bilangan saja, ya udah uraiannya berupa bilangan saja. Kalau berupa kalimat, ya udah nanti berupa kalimat. Untuk soal-soal yang akan saya bahas kali ini masih sama sumbernya, yaitu diambil dari pusmenjar.kemendikbud.go.id. Kita langsung lihat soalnya ya, Bu. Nah, kita lihat di sini ada sebuah gambar. Pertama, dibangun Kinceria memiliki tinggi 79,5 meter. Diameternya 75 meter dan 36 kabin penumpang dapat menampung maksimal 2.160 orang. Waktu yang diperlukan Kinceria untuk satu kali putaran adalah 20 menit. Misalkan, daftar harga tiket Kinceria adalah sebagai berikut. Nah, di sini kalian lihat untuk daftar harganya itu dibedakan menjadi di sini ada hari biasa dan akhir pekan atau hari libur. Kemudian di sini ada untuk tiket untuk anak-anak dan juga tiket untuk dewasa. Nah, tarifnya pun berbeda antara pukul 9 sampai 6 dan pukul 6 sampai pukul 10 malam. Oke. Diketahui banyak pengunjung pada hari Sabtu sejak pukul 6:30 sampai pukul 7:30 tercatat ada 4.320 orang yang menaiki Kinceria. Jika seperempat jumlah penumpang adalah anak-anak, maka hasil penjualan yang diperoleh pada hari itu adalah titik-titik dalam juta rupiah. Nah, berarti tujuan kita di sini itu kan mau mencari hasil penjualan. Nanti kalian berarti karena di sini ada keterangan dalam juta rupiah, misalkan nih, jawaban kalian adalah 100 juta. Berarti yang kalian tuliskan dalam jawaban adalah bilangan 100 karena ini dalam satuan juta rupiah. Nah, karena kita mau mencari harga atau hasil penjualan tiket, berarti yang pertama pasti kita butuh info mengenai harga tiketnya. Nah, berhubung di sini pengunjungnya itu hari Sabtu, berarti itu merupakan hari libur atau akhir pekan. Jadi nanti kita butuh informasi ini. Kemudian selain itu kita juga butuh info mengenai banyak pengunjungnya. Nah, infonya ada di sini. Nah, sisanya untuk info yang di atas ini sama yang ini itu tidak kita pakai. Oke, kita langsung menuju pembahasannya. Ini yang tadi kita pakai ya. Kemudian di sini yang pertama itu kan tadi ada kata bahwa banyak penumpang anak-anak itu seperempat jumlah penumpang. Berarti kita bisa menghitungnya seperempat kalikan dengan banyak penumpang keseluruhan itu berapa? Kan ini 4.320. Berarti jawabannya adalah 1.080 anak. Nah, ini untuk penumpang anak-anak. Kita langsung hitung harga tiketnya sekalian ya. Berarti hasil penjualan tiketnya karena di sini ada 1.080 anak, kita kalikan dengan harganya. Nah, ini kan tadi pengunjungnya itu datang pada pukul 6:30 sampai 7:30 malam. Berarti kita pilih yang ini kan. Terus karena di sini untuk penumpang anak-anak, berarti harga tiketnya adalah 40.000. Jadi kita kalikan dengan 40.000. Nah, hasilnya ketemu 43.200.000. Nah, ini hasil penjualan untuk tiket
anak-anak. Selanjutnya, kita tinggal mencari banyak penumpang dewasa. Nah, untuk semua penumpang itu kan sebanyak 4.320. Nah, tadi kita sudah menemukan bahwa ternyata ada 1.080 penumpang anak-anak. Berarti kan sisanya itu penumpang dewasa kan? Nah, kita hitung. Jawabannya adalah 3.240 orang. Ini banyak penumpang yang dewasa. Sekarang kita tinggal menghitung hasil penjualan tiketnya. Kan 3.240 kita kalikan dengan harga tiketnya. Untuk jam 6:30 sampai 7:30, berarti dia harganya adalah 45.000. Kita kalikan saja dan dihitung ketemu 145.800.000. Nah, langkah terakhir kita tinggal menghitung hasil totalnya, yaitu tinggal kita jumlahkan saja keduanya, ketemu 189 juta rupiah. Nah, karena di sini untuk soalnya itu dalam bentuk juta, berarti kita ambil 189 saja. Jawabannya 189 juta, atau kalian tinggal masukin di sini 189. Nah, ini dia hasil pembahasan untuk yang nomor 6. Soal yang ketujuh itu berbentuk pilihan ganda kompleks. Nah, kalau pilihan ganda kompleks nanti itu berupa pilihan ganda, namun kalian boleh memilih jawaban lebih dari satu. Kita langsung lihat soalnya ya. Nah, di sini ada Bu Sinta sebagai guru mata pelajaran prakarya menugaskan siswa untuk membuat produk kerajinan daerah secara berkelompok. Aspek penilaiannya terdiri dari ketepatan waktu, kerapian produk, dan kualitas produk. Nilai yang diberikan Bu Sinta bilangan bulat dari 0 sampai dengan 100 untuk 3 aspek tersebut. Setelah selesai memasukkan nilai, komputer Bu Sinta terkena virus sehingga beberapa data terhapus. Berikut adalah tampilan nilai kelompok yang dimiliki Bu Sinta. Nah, ini ada beberapa tabel ya. Nah, cara untuk menentukan nilai data E5 adalah titik-titik, terus di sini ada keterangan kalian boleh memilih lebih dari satu pilihan. Nah, ini ada 4 pilihannya. Kalian bebas pilih yang mana, boleh lebih dari satu jawaban ya. Kita langsung ke pembahasannya. Di sini yang ditanyakan adalah cara menentukan nilai data E5. Berarti kita lihat posisi E5 itu di mana. Nah, berarti kan di sini atasnya E, terus yang ininya 5. Berarti ini E5. Nah, untuk E5 sendiri ini merupakan total nilai. Nah, di mana-mana total nilai berarti kan kita jumlahkan saja semua nilainya kan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk nilai-nilainya itu ada 3 aspek, yaitu ada ketepatan waktu atau di sini B, ada kerapian atau C, terus kualitas atau D. Berarti untuk menentukan E5 kita bisa langsung menjumlahkan semuanya. Berarti kan tadi B berapa? Karena kita E5 berarti ini B5 ditambah C5 ditambah D5. Jadi jawabannya yang A. Nah, A itu sudah benar. Sekarang kita cek yang jawaban yang kedua. B5 ditambah C5 ditambah D5 dibagi 3. Nah, kalau kita lihat rumusnya, ini kan berarti rumus untuk mencari nilai rata-rata. Berarti salah kan? Nah, ini salah. Kemudian kita cek yang ketiga ya, atau yang C. Nah, kita punya rumus bahwa rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyak data. Kalau kita mau menentukan jumlah nilai, berarti kan kita ini ya kalikan rata-rata dengan banyak data, atau jumlah nilai sama dengan rata-ratanya kita kalikan dengan banyak data. Nah, rata-rata di sini itu merupakan poin F kan. Nah, banyak datanya tadi ada 3, ada ketepatan, kerapian, dan kualitas. Jadi kita bisa mencari jumlah nilai sama dengan rata-ratanya tadi F5 kali banyak datanya adalah 3, atau 3 kali F5. Berarti yang pilihan C itu sudah benar.
Nah, untuk yang D kita lihat. Nah, ternyata di sini itu ada F5-nya juga. Padahal F5 itu kan rata-rata kan. Berarti ini sudah dipastikan salah. Nah, jadi jawabannya ada dua, yaitu yang jawaban yang pertama dan ketiga, atau A dengan C. Nah, itu jawabannya. Soal yang ke-8 itu merupakan soal uraian. Kita langsung ke soalnya ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama seperti soal yang nomor sebelumnya. Nah, ini kan tampilannya juga sama, bedanya di pertanyaannya. Jelaskan bagaimana cara mengisi nilai pada data D3. Nah, karena ini soal uraian, berarti kan tidak ada pilihan gandanya. Kita langsung kerjakan. Nah, yang ditanyakan adalah cara mengisi nilai data D3. Kita lihat posisi D3-nya di mana. Nah, D3 itu kan di sini merupakan nilai dari kualitas, tapi untuk kelompok Semar. Nah, cara mengerjakannya kita lihat dulu di sini yang sudah diketahui apa, tapi yang sama-sama kelompok Semar, ya, atau yang baris 3. Ternyata di sini sudah diketahui ada bilangan 87 yang merupakan skor rata-ratanya. Nah, kita tahu bahwa rumus dari jumlah nilai sama dengan rata-rata kali banyak data. Nah, ini sudah kita turunkan dari rumus nomor yang sebelumnya ya. Nomor sebelumnya kita sudah mendapatkan rumus ini. Jadi jumlah nilai sama dengan rata-rata kali banyak data. Nah, jumlah nilai itu kan berarti di sini kita bisa peroleh skor rata-ratanya kan ini. F3 kan. Ini kan F3 kalikan banyak datanya itu tadi ada 3, yaitu ketepatan, kerapian, dan kualitas. Jadi kita bisa menuliskan F3 kali 3. Nah, karena ini kan data pada komputer, jadi kali itu kita bisa menuliskan dengan bintang. Terus di sini kita yang nilai rata-rata ini kita nulisnya ya ini F3. Kalau misalkan ini kan tadi D3. Nah, terus kita sudah punya nilai bahwa jumlah nilainya itu berarti kita jumlahkan antara B3 ditambah C3 dan juga D3. Nah, itu untuk jumlah nilai. Berarti kan B3 tambah C3 tambah D3 sama dengan F3 kali 3. Nah, tujuan utama kita adalah mau mencari D3. Berarti kita bisa langsung memindah ruaskan selain D3. D3-nya kita biarkan di sini, lalu B3 dan C3-nya kita pindah ruas. Nah, ini kan positif atau penjumlahan semua kan, berarti kita pindah ruas menjadi negatif atau pengurangan semua. Jadi nanti kita bisa peroleh bahwa nilai dari D3 sama dengan F3 kali 3 dikurangi B3 dikurangi C3. Nah, ini dia jawaban dari soal yang nomor 8. Karena ini data pada komputer, berarti kita langsung menuliskan saja sama dengan F3 bintang 3, bintang itu artinya kali, dikurangi B3 dikurangi C3. Nah, ini dia jawabannya. Soal yang ke-9 itu berbentuk uraian juga. Nah, kita lihat soalnya. Banu bersama 5 temannya makan di sebuah restoran. Gambar di atas adalah total seluruh makanan dan minuman yang mereka pesan. Setiap orang akan membayar sesuai pesanan masing-masing. Nah, ini gambarnya bukan di atas tapi di samping ya. Oke. Kemudian Banu memesan semangkuk mie rebus spesial dan segelas jus buah naga. Berapa rupiah yang harus dibayarkan Banu? Nah, cara mengerjakannya, karena yang ditanyakan adalah berapa harga yang harus dibayarkan oleh Banu, berarti kita analisis dulu. Di sini Bayu tadi beli apa saja? Banu ya. Banu beli apa saja? Nah, yang pertama, Banu membeli semangkuk mie rebus spesial. Jadi kita lihat dulu di notanya, harga semangkuk mie rebus spesial itu berapa? Nah, kemudian nanti ditambah lagi Banu memesan segelas jus buah naga. Nah, kita juga nanti harus lihat harganya itu berapa. Nah, kita lihat di nota ya. Ternyata
Di sini kan ada 2 kali mie rebus spesial. Nah, harga satuannya itu 25.800. Jadi, harganya 25.800 ditambah dengan 1 buah naga. Nah, 1 jus buah naga itu ternyata harganya 18.800. Berarti kita tambahkan juga. Nah, ternyata hasilnya adalah 44.600. Nah, jadi uang yang harus dibayarkan oleh Banu adalah Rp44.600. Nah, ini cara mengerjakan yang nomor 9. Mudah bukan? Nomor 10 masih sama, yaitu soal uraian. Ini juga soalnya sama, bedanya di pertanyaannya. Ini pertanyaannya, sebelum mengambil kerupuk kaleng, salah seorang teman Banu bertanya kepada pelayan, berapa harga 1 kerupuk kaleng? Nah, pelayan menjawab, harganya adalah Rp3.000. Nah, apakah jawaban pelayan tepat? Jelaskan jawabanmu. Nah, kita coba selesaikan. Untuk mengerjakannya, berarti ini kan kita disuruh mengecek jawaban pelayan itu tepat atau tidak. Nah, kita lihat lagi, tadi yang ditanyakan adalah berapa harga 1 kerupuk kaleng. Nah, kita langsung cek saja di notanya. Harga 1 kerupuk kaleng ternyata adalah 2.500. Nah, berarti pernyataan dari pelayan tepat apa tidak? Nah, tidak tepat. Alasannya kenapa? Karena harga pada nota adalah Rp2.500. Nah, ini jawaban untuk soal yang nomor 10. Soal yang nomor 11 berupa pilihan ganda. Nah, kita lihat, ini ternyata soalnya juga masih sama seperti yang tadi, bedanya di pertanyaannya ya. Setelah membayar dan saat akan keluar dari restoran, Banu membaca poster di dinding. Restoran memberikan diskon 5% setelah pajak jika pelanggan mengikuti akun Instagram restoran. Nah, berapa selisih biaya yang seharusnya dibayarkan jika Banu dan teman-temannya menggunakan promo restoran tersebut? Nah, ini ada pilihan gandanya, ada 5 pilihan ya. Berarti tujuan kita di sini itu untuk mencari selisih biaya yang seharusnya. Ini boleh dibulatkan ya, jika Banu dan teman-temannya menggunakan promo tersebut. Nah, promonya tadi di sini adalah restoran memberikan diskon 5% setelah pajak. Berarti supaya kita bisa tahu selisih biaya yang seharusnya, kita harus mencari besar diskonnya, diskon setelah pajak. Nah, kita hitung bersama-sama yuk. Berarti kan di sini besar diskon setelah pajak tadi adalah 5% atau 5/100. Kita kalikan dengan total semuanya tapi setelah pajak. Berarti kita pilih yang total ini ya, 330.000. Nah, ini kan di sini ada Rp330.507. Karena tadi boleh kita bulatkan, jadi supaya mudah dalam menghitung, kalian boleh membulatkannya menjadi 330.000. Nah, kemudian nolnya bisa kita coret supaya mudah. Tinggal kita kalikan 5 kalikan 3.300. Hasilnya adalah 16.500. Jadi, selisih biaya yang seharusnya dibayarkan jika Banu dan teman-temannya menggunakan promo restoran adalah Rp16.500. Jadi kalau di pilihan gandanya kita memilih pilihan yang C. Nah, ini jawaban yang nomor 11. Soal terakhir yaitu nomor 12 berupa pilihan ganda. Nah, ini soalnya juga masih sama seperti yang tadi, beda di pertanyaannya. Dari manakah perhitungan pajak resto 10% didapat? Nah, ini ada pilihan gandanya. Berarti kita harus mencari pajak resto 10% itu diperoleh dari mana? Nah, pajak resto 10%-nya kan yang ini. Berarti nanti cara mencarinya itu kan karena di sini pajaknya 10%, berarti kita kalikan 10% dengan siapa? Nah, karena di sini pajak resto, berarti kan semuanya ya. Berarti dikalikan dengan subtotal dan juga pajak layanan. Di sini ada pajak layanan juga. Jadi, pajak resto 10% itu diperoleh dari
Subtotal ditambah pajak layanan kali 10% atau jawabannya adalah yang B. Demikian video pembahasan kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikannya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali video pembahasan AKM lainnya dan video soal-soal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.